Jika kamu bersedia menikahiku, Besok jam 10, kenakan gaun pengantin di kantor catatan sipil. Jason. Roxy, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bersedia menikahimu. Jadi kamu, petugas kebersihan yang hina, mencuri surat lamaran Jason dan gaun pengantin yang seharusnya untukku. Aku mengambilnya dari rumah. Jason, aku bukan yang akan kamu nikahi. Kamu? Apa yang kamu impikan? Jason adalah ketua himpunan mahasiswa. Ayahku sangat menyukai proyeknya. Dia mendukungnya untuk memulai bisnis. Seorang calon taipan bisnis, bagaimana mungkin dia menikahimu? Petugas kebersihan buta aksara yang hina. Aku adalah bayi yang dibuang. Aku tumbuh bersama Jason. Aku meraih peringkat pertama dalam ujian masuk perguruan tinggi, tapi kakek tidak mampu membiayainya, jadi aku mengorbankan tawaran itu untuknya, dan dia bilang akan menikahiku. Aku bekerja sebagai pembersih dan melakukan pekerjaan serabutan, memberinya semua upahku untuk biaya kuliahnya. Dan sekarang, diam-diam dia akan menikahi seorang pewaris kaya, Vanessa Carter. Lihat, sudah kubilang dia akan menempel padamu. Karena kamu sudah memakai gaun pengantin, sebaiknya kamu menikah hari ini juga. Jadi kamu akhirnya berhenti bermimpi tentang pacarku. Pilihlah dari pria-pria ini, dan pilih satu, untuk menjadi suamimu. Apa? Menikah dengan sopirku tidak masalah. Ini pernikahan ketiganya, dia tahu cara memperlakukan wanita di ranjang, dan dia mendapat 2 rumah kompensasi di desa. Vanessa, jangan. Biarkan dia memilih. Jika kamu tidak bisa memilih hari ini, keluargaku punya sejuta cara untuk membuat kakek penjaga rumahmu memohon belas kasihan. Kamu gila? Seorang kurir berani datang ke pertemuan butaku? Nenek, aku akan melaporkan. Pertemuan butaku gagal, lagi. Dia meremehkanku karena miskin. Berhenti mendesakku untuk menikah mulai sekarang. Aku tidak peduli kamu miskin. Maukah kamu menikahiku? Nama saya Roxy Smith. Saya berumur 22 tahun. Saya tidak punya orang tua. Pendidikan saya tidak tinggi. Tapi saya sehat, baik hati dan rajin. Maukah kamu menikahi saya? Bahkan jika dia seorang kurir, dia tidak akan mau padamu. Kamu hanya sampah murahan yang gak ada yang mau. Pendek dan jelek, menikahimu akan membawa sial bagi seluruh keluarganya. Teman-teman, lepaskan gaun pengantin pencuri ini, itu milikku. Aku akan menikahimu. Kamu bawa KTP? Ayo ambil surat nikahnya. Aku belum memperkenalkan diri dengan benar. Namaku Julian Sterling, aku berumur 28, aku kerja serabutan, gak banyak uang, belum pernah pacaran, senang bertemu denganmu, istriku. Aku benar-benar menikahi seseorang yang namanya baru ku ketahui. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Jika kamu ingin cerai, kamu bisa datang kapan saja. Tukaran WhatsApp dulu. Gadis yang tulus dan manis, masa tega mereka menindasnya? Tuan Sterling, ini semua informasi tentang Nyonya Sterling. Latar belakangnya bersih, diadopsi oleh kakek Jason sejak kecil. Dia sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan di Universitas Ateria. Dia mendapat nilai tertinggi, Dalam ujian masuk universitas. tapi dia tidak melanjutkan kuliah. Aku juga penasaran kenapa. Tapi Tuan Sterling, Anda benar-benar beruntung. Nyonya Sterling sangat pintar. Suatu hari nanti, dia akan memberimu seorang Julian kecil. IQ-nya akan di luar batas. Sterling Group akan segera memiliki pewaris. Siapkan hadiah. Aku akan menemui kakek Roxy. Dan secara resmi melamarnya. Kakek. Apa?
Vanessa memanggil polisi untukmu? Kakek, apa yang terjadi? Kenapa Vanessa bilang kau menyentuhnya? Aku tidak. Ini kesalahpahaman. Pak, terima kasih sudah membantu saya dengan koper saya. Sama-sama. Sulit datang ke sekolah sendiri, nak. Fosil tua. Kamu tahu berapa mahal mobil ini? Kalau tergores, kau tak akan sanggup bayar meski kau jual dirimu. Maaf, Nona. Kopernya terlalu berat. Aku tidak memegangnya dengan mantap. Dasar orang tua mesum, berani kau melecehkanku, aku telepon polisi. Roxy, jangan khawatir. Orang tak bersalah, tidak perlu takut. Setelah ini semuanya selesai, aku akan baik-baik saja. Vanessa, semua tahu integritas kakekku. Ini fitnah. Jason, bagaimana kau tak bisa membedakan benar dan salah, tapi dia adalah kakekmu sendiri. Diam. Kakekmu berbuat salah. Dia harus membayar harga. Dia melakukan kebaikan besar bagi dunia. Jason pura-pura tidak kenal kakek. Untuk mendekati Vanessa, dia mau melakukan segalanya. Ku dengar di dalam dingin dan lembab. Kakekmu baru operasi lutut 2 tahun lalu. Aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan atau tidak. Vanessa, apa sebenarnya yang kau mau? Hibur beberapa orang untukku. Lalu akan kulepaskan kakek tua itu. Wah. Nona Carter, jadi ini kecantikan yang kamu bicarakan? Kecantikan apa? Bukankah dia hanya pembantu di sekolah? Jika kamu membuat para playboy kaya ini senang, aku akan melepaskan kakekmu dari masalah. Wah. Pembantu ini ternyata cukup seksi. Bisakah kau melepaskanku? Aku dipaksa melakukan ini. Baiklah. Habiskan semua minuman ini, dan kami akan melepaskanmu. Benarkah? Ya, tapi jangan terlalu berharap. Tidak ada yang bisa minum sebanyak itu sekaligus. Kamu akan mengalami pendarahan lambung, dan itu bisa membunuhmu. Roxy, Aku akan meminumnya. Pembantu ini punya nyali. Minum lebih cepat. Terlalu lambat. Pelayan, bawakan 2 botol lagi. Roxy, kenapa kau menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Jika kakek tidak menerimaku dulu, aku pasti sudah dimakan anjing liar. Tapi kau cucu kandungnya. Dia mengumpulkan sampah untuk membiayai pendidikanmu. Dia membesarkanmu. Kau tahu kakek dijebak, dan kau hanya diam saja? Kau bahkan tidak mau mengakuinya. Kau sangat tidak berpikir panjang. Aku melakukan semua ini untukmu. Vanessa bisa menghancurkan kita dengan satu kata. Begitu dia membawaku ke masyarakat kelas atas, Kau tidak perlu menanggung ini lagi. bersabarlah untuk saat ini. Lalu kau akan menjadi kekasihku, dan dia akan menjadi istri sah. Kau brengsek. Kau benar-benar membuatku muak. Roxy, kau sudah terlalu banyak minum. Biarkan aku mengantarmu pulang. Karena dia memberiku cincin, aku harus memberi hadiah sebagai balasan. Aku bertanya-tanya apakah cincin berlian 21 karat ini Akan terlalu mencolok untuknya. Tuan Sterling, lihat dia. Bukankah dia mirip Nyonya Sterling? Jason, lepaskan aku. Tidak, ikut denganku. Roxy, jangan takut, aku di sini. Siapa kamu? Jangan campuri urusan ini. Dia pacarku. Pacar? Dia istriku. Hormati sedikit. Roxy, kau gila? Kau benar-benar menikah dengan kurir ini?
Lalu kenapa kalau dia kurir? Dia mencari nafkah dengan tangannya sendiri, tidak ada yang memalukan dari itu. Di hatiku, Julian 1000 kali lebih baik darimu. Dengan pola pikir itu, kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Bahkan jika suatu hari kau menyesal, dan berlutut di depanku memohon, aku tidak akan pernah mau barang bekas sepertimu. Pergi. Julian, ayo bercerai besok. Apakah kau meremehkanku karena aku kurir? Tidak. Aku telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak. Kakek juga dituduh secara salah. Aku minum terlalu banyak. Tapi dia masih tidak mau melepaskannya. Dia bilang akan menuntut kakek, dan memastikan dia masuk penjara. Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah. Cincin ini terlalu berharga. Ambil kembali. Berikan pada seseorang yang benar-benar ingin kau nikahi. Orang yang ingin kunikahi adalah dirimu. Jangan khawatir, karena itu tuduhan palsu, kakek akan baik-baik saja. Tidak sesederhana itu. Kau tidak tahu seberapa kuat Carter Group. Carter Group? Tidak pernah dengar. Ayolah, ayo kita temui kakek, mungkin mereka sudah menyelesaikan semuanya. Kumpulkan pengacara terbaik dari Sterling Group. Bersihkan nama kakek segera. Ya, bos. Kakek, senang kamu baik-baik saja. Seorang pengacara baik membantu saya. Roxy, kamu tidak memberitahu Jason tentang aku, kan? Tidak. Bagus. Dia sudah belajar untuk ujian pasca sarjana. Aku tidak ingin mengacaukan pikirannya. Dan ini siapa? Halo, kakek, aku suami Roxy. Julian Sterling. Apa? Roxy, kamu sudah menikah. Kenapa tidak bilang dari dulu? Bukankah kamu suka Jason? Dulu kamu sering bilang waktu masih kecil, bahwa kamu hanya akan menikah dengannya. Itu hanya omong kosong anak-anak. Cuma bercanda. Orang yang benar-benar aku cintai adalah Julian. Tapi, Kakek, meskipun aku tidak punya pekerjaan bagus, tidak punya mobil, sewa rumah, dan keluargaku tidak bisa banyak membantu, setiap rupiah yang aku hasilkan mulai sekarang akan menjadi milik Roxy, aku akan mencintai dan menghormatinya, selalu baik padanya. Aku tidak akan pernah mengecewakannya. Keluarga Julian tidak kaya. Kakek, soal mas kawin. bisa dilewati. Asalkan dia menepati janjinya, semua itu tidak masalah. Jangan khawatir. Apa yang tidak bisa kuberikan sekarang, akan aku ganti nanti. Tidak usah terlalu menekan diri sendiri. Anak muda, aku percaya padamu. Ayo, pulang dan buatkan pangsit untuk kalian. Tukang antar itu, sihir apa yang dia gunakan pada mereka, bahkan kakek sudah memperlakukannya seperti cucu menantu dari hari pertama, terserah. Begitu aku sukses dalam bisnis, Roxy, kamu akan lihat kamu salah. Aku yakin kamu akan menceraikannya dan kembali padaku. Baunya enak, Tuan Sterling. Kamu beli di mana? Pangsit buatan sendiri yang autentik banget. Boleh aku coba? Minggir. Istri dan kakekku yang membuatnya. Cuma untukku. Kalau kamu mau, suruh istrimu sendiri yang bikin. Kamu tahu aku tidak punya istri. Kamu sengaja menyakiti perasaanku, kan? Kamu beruntung, bos, dapat istri yang hebat di pinggir jalan. Kenapa bukan aku? Karena kamu puas banget dengan Nyonya Sterling, tidak mau perkenalkan dia ke keluargamu? Hal-hal semacam ini tidak bisa terburu-buru. Aku harus merencanakannya. Cari waktu yang tepat. Vanessa, aku sudah lama mengagumimu. Terima kasih sudah mau makan malam denganku. Semua orang di industri tahu, kalau si gendut itu mesum menjijikan. Dia tidak hanya suka gadis muda cantik, tapi taktiknya juga kotor. Kalau ayahku tidak memaksaku untuk datang ke makan malam ini, aku tidak akan datang. Tuan Brooks, aku angkat telepon ini. Aku segera kembali.
Apa katamu? Kakek Roxy sudah pulang. Bukankah kamu menjamin dia tidak akan keluar setidaknya 2 minggu? Orang tua itu beruntung. Pengacara hebat yang ikut campur telah mengeluarkannya. Tidak apa-apa. Aku punya banyak cara untuk menghancurkan Roxy. Roxy, aku punya kesempatan besar di sini. Kalau kamu tertarik, kamu tidak perlu khawatir soal uang lagi. Mau? Kesempatan yang bagus sekali. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kamu yang minta. Kamu, tangkap dia. Vanessa, jadi ini kejutan yang kamu maksud? Tuan Brooks, bagaimana menurutmu? Penampilannya agak kuno, tapi wajah dan tubuhnya cukup bagus. Aku belikan kamera ini untukmu. Kamu bisa merekam semuanya. Ambil kembali dan nikmati. Vanessa, kamu sangat perhatian. Setelah semua ini selesai, aku akan bicara dengan ayahmu dan menyerahkan proyek Southside kepadanya. Terima kasih, Tuan Brooks. Vanessa, bagaimana kalau ikut bergabung dengan kami? Tidak perlu, bersenang-senanglah, Tuan Brooks. Mencoba memanfaatkanku? Mimpimu saja. Setelah hari ini, Roxy tidak akan punya kesempatan melawanku untuk Jason lagi. Tuan Sterling, dalam 10 menit, ada rapat dengan klien Eropa untuk membahas perkembangan proyek luar negeri, Sterling Group, Rapat ini sangat penting. Ingatkan semua peserta dari setiap departemen untuk mematikan ponsel mereka. Jangan biarkan hal-hal yang tidak relevan. mempengaruhi rapat. Ya, Pak. Kakek, ada apa? Roxy dan aku sepakat pulang bersama. Setelah kerja hari ini, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Aku akan mencarinya sekarang. Mbak, ponsel wanita itu, dia baru saja meninggalkannya di mobil, sudah berdering. Halo, Siapa ini? Ini ponsel istri saya. Kenapa kamu yang pegang? oh, Roxy benar-benar sudah menikah. Jadi kamu si pengantar yang payah. Dia pikir kamu terlalu miskin. Dia menemukan bos besar yang lebih kaya. Kamu sudah dikhianati. Aku tidak percaya. Roxy bukan seperti itu. Miskin dan bodoh. Percaya atau tidak. Bagaimanapun, yang membesarkan anak orang lain bukan aku. Lepaskan dia sekarang. Jika ada yang berani menyentuhnya, aku pastikan kau tidak akan melihat matahari besok. Mengancamku dengan apa? Mau bunuh aku dengan kotak makanan? Aku CEO dari Sterling Group. Selama kau melepaskannya, kita bisa negosiasi syarat apapun. Kau CEO Sterling Group? Maka aku pasti wanita terkaya di alam semesta. Idiot. Bohong pun tidak bisa. Dalam 3 menit, aku mau lokasi Roxy. Hei, cantik, aku sudah menunggu kamu bangun. Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Tidak masalah jika kamu tidak kenal aku, kita akan saling kenal sebentar lagi. Ini kejahatan. Kamu akan masuk penjara. Berhenti dramatis. Kamu hanya ingin uang, kan? Ku dengar suamimu seorang pengantar barang. Dia tidak bisa menghasilkan uang sebanyak yang bisa kuberi dalam 10 kehidupan. Jadi, bagaimana? Mau jadi kekasihku? Mimpinya, sampah sepertimu seharusnya busuk di neraka. Jalang, beraninya kamu menggigitku. Tolong aku. Kamu galak, Roxy. Aku suka. Ini dari luar negeri. Ku dengar bahkan wanita paling suci tidak bisa menolaknya. Roxy, kamu baik-baik saja? Airnya. Ada obatnya. Berani dia melakukan ini padamu. Apa yang kamu mau? Aku menyewa ruangan ini. Keluar dari sini,
Sam, panggil ambulans segera. Baik, TN, Sterling. Katakan, tangan mana yang menyentuhnya? Kamu membela wanita, Ngang itu, apa dia bagimu? Aku suaminya. Tidak mau bicara? Kalau begitu aku akan melumpuhkan semuanya. Jadi kau suami kurirnya? Kamu pikir kamu bisa membodohi siapa? Aku akan bayar untuk menghabiskan malam dengan istrimu. Berapa yang kamu mau? Puluhan ribu? Ratusan ribu? Jutaan? Apakah jutaan dolar itu banyak? Lempar ke air, hampir tidak terdengar percikan. Kamu pikir mengintimidasi istriku? Hanya seharga ini? Sebaiknya kamu tahu kapan harus mundur. Kamu, seorang kurir, seumur hidup jadi kurir, tetap tidak bisa menghasilkan sejuta. Ini satu-satunya kesempatanmu, jangan sia-siakan. Waktu TN. Sterling, bernilai lebih dari 1 juta per menit, hitung berapa banyak yang kau buang. Bahkan dalam 10 kehidupanmu berikutnya, kau tidak bisa membayarnya. TN, Sterling? Kamu bilang suami pembantu adalah CEO Sterling Group. Julian Sterling. Kurir sialanmu. Kamu benar-benar berusaha keras untuk menipuku. Menyewa semua figuran ini untuk pertunjukan. Pasti mahal untuk sehari, ya? Kalau kamu tidak menipuku cukup, kesepakatan ini akan rugi, kan? Kamu berani meniru Julian? Bersiaplah untuk diusir dari Northfield. Bawa dia keluar. Jauhkan dia dari pandangan istriku. Ya, Tuan. Aku yakin kamu tidak akan berani menyentuhku. Tidur? Roxy, bangun. Kita sudah sampai. Julian, kamu di sini. Maaf, aku terlambat. Aku sangat kepanasan. Aku merasa tidak enak badan. Tunggu sebentar. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku. Bos, ambulansnya sudah datang, Nyonya Sterling. Maaf, bos. Mungkin kamu bisa menyembuhkan masalahnya. Meskipun ini ciuman pertama kita, aku tidak bisa menahan diri. Bu Smith, kamu akhirnya sadar. Aku di rumah sakit. Kamu tidak ingat? Suamimu yang membawamu ke sini. Dia sangat gagah dan protektif. Dia di mana? Dia menemanimu sepanjang siang dan malam. Dia dengar kamu baik-baik saja. Hanya kelelahan. Kamu tidak kunjung bangun? Jadi mereka memaksanya pergi bekerja. Dia tidak masuk kerja sehari. Pasti gaji Julian dipotong besar karena itu. Aku mencium Julian. Makan yang enak, tidur yang nyenyak, orang jahat mendapat balasannya. Julian menyelamatkanku. Tapi dia tidak tahu dalang sebenarnya adalah Vanessa. Julian hanya pria biasa yang bekerja di Northfield. Aku tidak bisa menyeretnya ke dalam masalah dengan Carter Group. Aku tidak bisa menyebutkan ini lagi. Pecundang, bahkan hal kecil saja tidak bisa diatasi. Tidur dengan banyak wanita, dikiranya dia playboy. Tapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh petugas kebersihan Roxy itu. Nak, selamat siang. Ada yang bisa bilang kenapa orang tua ini, setelah melakukan kesalahan, masih bekerja di sini dengan baik. Kenapa kamu bersikap bersalah? Nona,
Anda benar-benar salah paham. Itu kecelakaan waktu itu. Apakah kamu pernah dengar tentang orang tua itu dan Vanessa? Sudah ramai di forum kampus. Orang tua ini biasanya kelihatan jujur. Siapa sangka dia akan melakukan hal yang begitu menjijikan? Kita harus menjauh mulai sekarang. Itu tidak benar. Bukan begitu. Vanessa, kamu sudah menungguku lama. Jason, kamu pandai bicara. Cepat, bantu aku menjelaskan ini. Vanessa, kamu tidak harus begitu kejam. Apa kau benar-benar pacarku? Bukankah seharusnya seorang pacar tanpa syarat membelaku? Siapa lelaki tua itu bagimu? Tidak, bukan apa-apa. Jason, kau tahu integritasku yang terbaik. Aku mohon padamu, tolong katakan sesuatu untukku. Jadi kau ingin putus? Baiklah, ayahku tidak senang dengan proyek startupmu. Setelah kita putus, dia tidak perlu terus membuang uang ke tumpukan sampah. Jangan pergi. Vanessa, aku tidak putus denganmu. Jangan akrab denganku. Brengsek. Karena ketua OSIS bilang begitu. Dia tidak mungkin salah tentang pria tua itu. Menurutku sekolah harus mengusirnya saja. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Roxy, apa yang kamu lakukan di sini? Kakek, jangan khawatir. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu. Cara kalian berdua berpura-pura menjadi korban benar-benar turun-temurun dalam keluarga. Kakekmu yang menindasku, dan kamu memutarbalikannya menjadi kami yang menindasnya. Jason, lihat dia. Dia menindasku lagi. Roxy, jika kamu berlutut sekarang dan meminta maaf kepada Vanessa untuk kakekmu, mungkin dia akan lunak padamu. Jason, kamu sangat tidak tahu terima kasih. Kakek tidak sengaja menyentuh kakinya. Tahukah kamu hal-hal buruk apa yang Vanessa lakukan padaku beberapa hari lalu? Aku tidak perlu tahu. Kamu pasti yang memprovokasi dia duluan. Baik, ini semua salahku. Bagus, kamu mengakuinya. Sekarang, berlutut. Mobil ini adalah edisi terbatas global. Hanya keluarga Sterling yang memilikinya di seluruh Northfield. Mobil itu milik CEO Sterling Group. CEO Sterling Group adalah orang terkaya di Northfield, dan pria yang paling ingin saya nikahi. Jika saya bisa naik jabatan di Sterling Group, bisnis saya akan meroket. Lalu siapa yang mau Vanessa? Permisi, apakah Anda Tuan Sterling? Saya Vanessa, ayah saya CEO Carter Real Estate. Kami sudah bekerja sama dengan Anda berkali-kali. Halo, Tuan Sterling, saya Jason, Ketua Badan Mahasiswa Universitas Ateria. Saya punya ide proyek bernilai miliaran dolar yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Anda menghalangi pintu mobil saya. Kakek? Orang-orang ini memfitnah Anda, kan? CEO Sterling Group ternyata memanggil satpam tua itu kakek. Saya ingat sekarang, Anda bukan Tuan Sterling. Anda suami Roxy. Kamu kan cuma tukang antar? Kenapa kamu pakai mobil mewah Sterling? Kalau kamu bisa antar makanan, tentu kamu bisa jadi sopir pribadi, kan? Keluarga Sterling memberimu makan, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mencuri mobil majikanmu, kamu sama seperti kakek tua itu. Kamu suka mencuri. Sama-sama pencuri. Tidak tahu malu sekali. Kakekku sudah bekerja di sekolah hampir 20 tahun. Semua orang di sekolah ini tahu wataknya. Hanya karena ucapan Vanessa, kamu memutarbalikkan kebenaran seperti ini. Atas hak apa? Karena aku pewaris Carter Real Estate. Kakekmu hanyalah pemulung sampah. Perkataanku adalah kebenaran. Orang bisa melihat kebenaran. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Tunjukkan saja buktinya, kita akan tahu. Vanessa memiliki keluarga Carter di belakangnya. Salah satu keluarga terkaya di Northfield. Dengan atau tanpa bukti, dia tetap akan menghancurkanmu. Itu hanya Carter Group.
Tanpa dukungan Sterling selama ini, mereka bukan apa-apa. Tunggu dulu. Sterling Group pernah mengadakan makan malam amal di sekolah. Sepertinya aku melihat pria ini di jamuan. Sekarang aku ingat. Dia dari Sterling Group. Cepat katakan. Siapa dia? Jika kau berani berbohong padaku, aku akan pastikan seluruh keluargamu tidak bisa bertahan di Northfield. Aku bilang. Aku akan bilang sekarang. Awas. Aku akan membantumu. Terima kasih. Tuan Sterling ada di sini. Aku ingat sekarang. Dia bekerja untuk Sterling Group. Dia sopir Tuan Sterling. Jadi aku benar. Seorang sopir berani pamer kekuasaan dan bahkan berpura-pura menjadi Tuan Sterling. Ketidakmaluanmu tak ada batasnya. Aku bisa menemukan email resmi Sterling Group. Saat aku kembali, aku akan email Tuan Sterling. Bilang padanya seseorang mengendarai mobilnya dan berpura-pura menjadi dirinya. Roxy, hanya untuk membuatku kesal, kau menikahi orang miskin, tidak berpendidikan, dan pecundang tak berotak. Menghancurkan sisa hidupmu. Apakah itu sepadan? Di hatiku, Julian 100 kali lebih baik daripada orang tidak berperasaan sepertimu. Oh, hampir lupa, CEO Sterling Group bernama Julian. Jadi kalian berdua benar-benar menjalankan peran ini ya? Lihat. Kamu mempermalukan dirimu sendiri di depan kakek tercintamu. Kamu senang sekarang? Berani-beraninya kamu berkata begitu? Orang tuamu meninggal muda. Kakek sendirian memulung sampah. Dia hidup pas-pasan untuk membesarkan kita. Saat kamu masih kecil, kamu alergi susu. Agar kamu tidak kelaparan sampai mati, kakek pergi dari pintu ke pintu meminta ASI. Dan sekarang kamu bahkan tidak mau mengakuinya? Gosip menarik. Ketua OSIS kita, Jason, adalah cucu kakek tua itu. Kenapa Jason tidak pernah menyebutkan ini? Mungkin dia malu dengan kakeknya sendiri? Tapi itu tidak membuktikan dia tidak bersalah. Mungkin Jason hanya ingin menjauhkan diri dari seseorang yang mencurigakan. Ulangi lagi, nanti ku sobek mulutmu. Aku ingat pria itu juga. Dia asisten Tuan Sterling. Jadi Anda asisten TN Sterling. Benar. Tolong kembali dan sampaikan kepada Tuan Sterling sopir yang ia pekerjakan tidak hanya menirunya tetapi juga menyerang seseorang dan merusak reputasinya. Orang seperti ini tidak bisa tinggal di Sterling Group. Tuan Sterling. Kamu bilang dia memukul seseorang? Kenapa tidak sebut apa yang kamu lakukan? Fosil tua. Tahu nggak berapa mahal mobil ini? Kalau tergores, kamu nggak mampu bayar meskipun jual diri. Maaf Nona, kopernya terlalu berat. Saya tidak memegangnya dengan mantap. Berani-beraninya kamu melecehkan saya panggil polisi. Dia hanya mencoba menstabilkan koper. Dia hampir tidak menyentuhnya, dan dia bereaksi berlebihan seperti ini. Dia jelas mencoba menipu. Untungnya kamera keamanan sekolah merekam semuanya. Kalau tidak, orang baik sepertinya akan dituduh secara salah. Ada apa dengan Vanessa? Memutarbalikkan fakta dan bersikap seolah paling benar, kita hampir tertipu. Sebagai asisten Tuan Sterling, tidak hanya membantunya menyingkirkan pengganggu di sekitarnya, tetapi juga melindungi pembohong ini. Jadi, bagaimana jika saya lakukan? Dan bagaimana dengan keluarga Carter? Mereka terus mendukung perbuatan jahatmu? Baiklah. Jadi kalian berdua bisa menunggu dipecat oleh Pak Sterling. Ayahku dan Pak Sterling sudah lama kenal. Saat Pak Sterling tahu kalian berdua sudah menyalahgunakan kekuasaan di belakangnya, kalian selesai di Northfield. Kakek, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Jauh lebih baik, Julian. Terima kasih sudah membersihkan namaku. Jika kamu tidak datang, aku harus membuktikannya dengan nyawaku. Julian,
Aku tahu niatmu baik, tapi jangan ambil mobil majikan tanpa izin lagi. Itu akan memberi mereka amunisi. Roxy, aku harus mengaku sesuatu. Sebenarnya, aku Julian Sterling, Direktur Utama Sterling Group. Julian, aku tahu kau berusaha menghibur kami dengan sengaja menceritakan lelucon. Terima kasih. Roxy, aku tidak bercanda. Hari itu di kantor catatan sipil, aku menyamar sebagai kurir untuk menghadapi tekanan keluargaku untuk menikah, untuk menguji karakter teman kencan butaku. Saat mereka tahu aku seorang kurir, mereka semua memblokir nomorku. Hanya kamu yang tidak keberatan. Jika aku tahu aku akan menikahimu, hari itu di kantor catatan sipil, aku tidak akan pernah memakai seragam itu. Kecilkan suara kalian berdua. Aku masih di sini. Kakek, bagaimana kalau aku mengantarmu ke tempat baru, jadi kamu tidak akan diganggu oleh orang-orang yang berniat buruk? Tidak, terima kasih. Kami mungkin miskin, tapi kami punya martabat. Meskipun kamu sudah menikah, aku tidak bisa menerima kebaikanmu begitu saja. Tapi, kapan kamu akan membawa Roxy bertemu keluarga? Karena aku sudah jujur, aku berencana membawa Roxy pulang dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari, haruskah aku menyiapkan hadiah? Bagaimana jika keluargamu tidak menyukaiku? Roxy, jangan khawatir. Karena aku menyukaimu, mereka pasti juga akan menyukaimu. Satu-satunya hal yang perlu kamu persiapkan, adalah siap menerima kasih sayang keluargaku. Tuan Sterling, nenekmu menelepon lagi. Dia bilang dia mengatur kencan baru untukmu. Nenek, Julian, menemuinya tidak akan membunuhmu. Mungkin kamu akan menyukainya. Nenek, tolong berhenti mengatur kencan untukku. Aku sudah menikah. Julian, dasar anak nakal. Berani-beraninya kamu menutup teleponku. Ini hanya kencan. Kenapa kamu sangat menentangnya? Dan kamu bahkan berbohong soal sudah menikah. Oh, hatiku. Apakah wanita tua itu benar-benar sakit atau pura-pura? Supirnya kabur. Bagaimana kalau kita yang disalahkan? Tolong. Bu, bertahanlah. Saya akan segera memanggil ambulans. Bu, Anda sadar. Dokter bilang ini karena kaget. Jantung berdebar tiba-tiba dan pingsan, tidak parah. Saya sudah membayar biaya Anda. Setelah diperiksa, Anda bisa pulang. Terima kasih, Nona. Sekarang ini, tidak banyak anak muda sebaik kamu. Sama-sama, itu bukan apa-apa. Saya punya cucu laki-laki. Usianya 28 tahun ini. Tampan, berpendidikan baik, dan kaya. Mau bertemu dengannya? Tidak perlu, Bu. Perawat sudah menghubungi keluarga Anda. Saya ada urusan, jadi saya permisi sekarang. Hei Nona, saya bukan orang jahat. Cucu saya benar-benar tampan. Kamu pasti suka dia. Nona, setidaknya beritahu saya nama kamu. Nenek, kami menangkap orang yang menabrakmu. Aku kesini untuk menjemputmu dari rumah sakit. Aku tidak mau pergi. Menantu perempuanku sudah kabur. Lebih baik aku mati di sini saja. Jangan bicara seperti itu. Dokter bilang seorang wanita muda yang membawanya ke sini. Aku tidak peduli. Aku ingin gadis itu menjadi menantu perempuanku. Nenek, aku sudah menikah. Kau ingin aku beristri dua dan ditangkap? Benar-benar sudah menikah? Dari keluarga mana dia? Berapa umurnya? Ada fotonya? Dia orang sini atau dari luar kota? Beberapa hari lagi, aku akan membawanya pulang. Jangan khawatir. Kamu tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun. Kamu pasti berbohong padaku. Lalu, kau akan menyewa orang untuk mengabaikanku. Aku yang urus surat keluar, butuh tanda tangan anggota keluarga. Bu,
Ada apa dengan Anda? Perawat, bisakah Anda cek untuk saya wanita muda yang membayar tagihan saya tadi, di mana dia bekerja? Saya ingin berterima kasih langsung padanya. Tidak masalah. Nona muda, jadi namamu Roxy? Bu, apa yang Anda lakukan di sini? Saya kesini untuk mengembalikan uangmu. Uang ini jauh lebih dari yang saya bayarkan untukmu. Saya tidak bisa menerimanya. Kamu benar-benar gadis yang baik hati. Bagaimana kalau saya traktir makan? Sebagai rasa terima kasih. Kamu tidak akan menolak kesempatan ini, kan? Julian, aku sudah mengirimkan lokasinya. Kenapa kamu belum muncul? Nenek, hentikan. Aku benar-benar sudah menikah. Kamu tidak berbohong padaku? Lalu kenapa tidak bilang sebelumnya? Aku sudah bilang. Tapi kamu tidak percaya. Aku akan mengirimkan foto surat nikah kami sekarang. Kurang ajar. Kamu berani menikah di belakang kami. Tunggu sampai aku pulang, aku akan mengurusmu. Hei, Roxy. Maaf membuatmu menunggu lama. Aku berharap cucuku akan datang menemuimu untuk kencan buta. Tapi dia menolak mentah-mentah. Aku menghargai itu. Tapi aku sudah menikah. Kamu terlihat baru berusia 20. Bagaimana bisa? Kamu sudah menikah. Ceritanya panjang. Dan itu semacam kecelakaan. Roxy, aku merasa sudah mengenalmu lama. Sayang sekali kita tidak punya kesempatan menjadi keluarga. Tidak apa-apa, Bu. Aku juga merasa dekat denganmu. Meskipun kita bukan keluarga, aku akan tetap merawatmu. Ya, bagus. Aku ingin melihat wanita apa yang menipu cucuku hingga menikah diam-diam. Dia tidak sebanding dengan Roxy. Nenek, kakak akan membawa istrinya pulang hari ini. Jangan bersungut-sungut. Bagaimana jika kamu membuatnya takut? Kakakmu bahkan belum pernah berpacaran, dan wanita sembarangan menipunya untuk mendapatkan surat nikah. Aku benar-benar menolak mengakuinya sebagai menantu cucuku. Roxy, ini orang tuaku dan adik perempuanku. Di mana nenek? Nenek bilang, istrimu membuatnya kehilangan nafsu makan. Dia tidak mau makan. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin keluarga kaya menerima orang sepertiku menantu perempuan yang miskin dan biasa? Aku panggil nenek turun. Meskipun dia tidak suka kamu, tidak apa-apa. Kita suami istri. Kamilah yang akan menghabiskan hidup kita bersama. Sudah kubilang aku tidak mau melihat rubah kecil itu. Tapi, kamu bersikeras menarikku ke bawah. Temui dia sekali saja, dan kamu akan berubah pikiran. Mustahil. Dia pasti menipumu agar kamu menikah. Kamu bahkan belum pernah pacaran sebelumnya. Sekarang, kamu berani sekali untuk menikahi orang asing. Dia pasti menipumu. Sepertinya aku tidak seharusnya di sini. Sebaiknya aku menangkap isyarat dan pergi. Roxy? Julian, orang yang kamu bilang kamu nikahi, itu Roxy? Kamu neneknya Julian. Kalian saling kenal? Ini semua salah Julian, karena tidak memberitahu kami lebih cepat. Jika aku tahu istrinya adalah penyelamatku, semua ini tidak akan terjadi. Aku berpikir, sayang sekali aku tidak bisa menjadi keluarga dengan Roxy. Aku tidak pernah membayangkan kita sudah keluarga selama ini. Sayang, dari mana asalmu? Apakah orang tuamu baik-baik saja? Nenek, aku yatim piatu. Kakekku yang mengasuh dan membesarkanku, dia satu-satunya yang kumiliki. Nyonya Sterling pasti berpikir bahwa latar belakangku tidak cukup baik untuk Julian. Nenek, ini terlalu berlebihan. Aku tidak bisa menerimanya. Sayang, kamu sudah melalui begitu banyak selama ini. Mulai sekarang, kami semua adalah keluargamu. Roxy, terimalah. Ini adalah kasih sayang nenek untukmu. Terima kasih telah menyukaiku, Nenek. Roxy, aku membuat kue ini sendiri untukmu, untuk merayakan kunjungan pertamamu ke sini. Benarkah? Jika aku memberikan semua kue ulang tahunku mulai sekarang, maukah kau menikah denganku? Sungguh,
Aku janji. Roxy, ini adalah angpau. Selamat datang untukmu. Mahar, rumah, dan mobil, jangan ragu minta apapun, dan jika ada keinginan, beritahu kami. Kami akan melakukan apapun yang kami bisa. Kakek memberiku uang angpau ini. Dia suruh aku menabungnya sendiri, jangan berikan pada siapapun. Roxy, jadilah anak baik. Saat aku besar nanti, aku akan menikahimu. Bagaimana aku bisa menikahimu tanpa uang? Bayangkan semua uang ini sebagai mahar yang aku tabung untukmu. Oh, omong-omong, jangan bilang ke kakek soal ini. Jadi, inilah rasanya benar-benar diperhatikan. Roxy, kenapa kamu menangis? Kamu sakit? Apakah kami melakukan kesalahan? Tidak. Aku hanya sangat tersentuh. Aku tidak butuh mahar, rumah, atau mobil. Aku hanya punya satu keinginan. Anak baik, silakan ceritakan. Dulu, karena keluargaku kesulitan, aku tidak ingin menambah beban. Meskipun aku diterima di perguruan tinggi, aku harus melepaskannya. Selama bertahun-tahun, aku belajar sendiri di sela-sela waktu. Yang aku inginkan hanyalah kuliah. Gadis yang bijaksana, jangan khawatir. Aku akan mengatur agar kamu belajar di Universitas Ateria minggu depan. Mahar, rumah, dan mobil tidak ada yang kurang. Terima kasih, Nenek. Apa yang harus aku lakukan? Meskipun kita sudah menikah. Ini masih pertama kalinya aku tidur satu ranjang dengan pria. Roxy, bisakah kamu ambilkan piyamaku? Lantainya licin, hati-hati. Ada apa? Tidak apa-apa. Ini piyamamu. Roxy, kamu malu. Julian, ini pertama kalinya aku menikah, dan juga pertama kalinya berbagi tempat tidur dengan pria. Aku takut. Jangan khawatir. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Kamu belum cukup mengenalku. Aku bersedia menunggu sampai kamu benar-benar membuka hatimu padaku. Roxy mungkin bukan cucu kandung, tapi dia sudah merawat kakek dan menjaga keluarga setiap hari. Dia dianugerahi model bakti oleh kota. Mulai hari ini, Roxy, model bakti, sekarang menjadi mahasiswa di universitas kita. Tante, aku tidak ingin Roxy ini masuk ke sekolah kita. Kamu harus membantuku. Jangan khawatir. Aku asisten dewan. Aku punya hak bicara dalam hal ini. Aku tidak setuju. Vanessa, apa keberatanmu? Seharusnya kamu tidak menerimanya. Dia harus dikeluarkan. Jangan biarkan dia membodohimu. Sebagai mahasiswa, Roxy memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Sebagai karyawan, dia suka mencuri. Universitas Ateria adalah sekolah tua yang bergengsi. Bagaimana kita bisa mempertahankan orang seperti dia? Apakah kamu punya bukti untuk apa yang kamu katakan? Tanpa itu hanya fitnah. Kamu mau bukti? Aku punya. Roxy datang ke sekolah dengan mobil mewah. Bahkan bajunya sekarang semua bermerek desainer. Gelang giok di pergelangan tangannya setidaknya bernilai $1 juta. Mengingat latar belakang keluarganya, dia tidak mungkin bisa membeli semua ini. Roxy pasti punya pacar kaya, orang yang tidak bermoral sepertinya. Hanya akan merusak nilai-nilai semua orang. Itu hanya urusan pribadi Roxy. Tanpa bukti yang jelas,
Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Jika para siswa semua menolak Roxy diterima, bukankah seharusnya dia memikirkan masalahnya sendiri? Kamu tidak mewakili semua siswa. Aku tidak bisa mewakili mereka. Tapi kata-kata ketua OSIS punya bobot. Saat Roxy sedang membersihkan gedung sekolah, siswa terus kehilangan buku pelajaran dan materi belajar. Beberapa siswa melaporkan pernah melihat Roxy menjual barang-barang itu untuk uang. Dia pada dasarnya hanya seorang pencuri. Buku-buku itu adalah buku lama yang diberikan teman sekelas. Aku menjualnya, kertas itu adalah limbah dari toko percetakan. Aku tidak mencuri apapun. Lalu bagaimana kamu menjelaskan gelang seharga $1 juta itu? Itu hadiah dari nenekku. Semua orang tahu kamu anak yatim piatu. Kamu diambil dan dibesarkan oleh kakek tua di gerbang itu, jadi dari mana kamu punya nenek? Dia adalah nenek dari suamiku. Itu lebih konyol lagi. Suamimu hanyalah seorang kurir. Berapa banyak uang yang dia punya? Bagaimana dia bisa membeli gelang giok seharga $1 juta? Kamu terus-menerus berbohong. Karena kamu tidak bisa menjelaskan asal-usul gelang giok itu, maka ini adalah barang curian. Barang curian harus disita. Aku tidak akan memberikannya padamu. Roxy, kamu dipecat. Kamu didiskualifikasi. Jangan biarkan aku melihatmu di kampus lagi. Sejak kapan asisten luar biasa di sekolahmu punya wewenang untuk memecat karyawan? Hei, Dan siapa kamu? Dia itu suami Roxy yang tidak berguna. Dia itu tukang antar barang. Dia kelihatan cukup sopan, tapi tidak cocok. Sekarang dia sopir keluarga Sterling, dan seenaknya berlaku. Hanya karena dia pakai jas, bukan berarti dia bisa menghilangkan sifat pengemisnya. Meskipun Bibi Vanessa tidak punya hak untuk memecat siapapun, bukan tempatmu, sebagai sopir, untuk membicarakan orang di belakang. Sopir apa? Dia itu. Tidak peduli siapa dia, siapapun berhak bicara sebagai warga negara. Boleh saya tanya, apakah keluarga Sterling punya permintaan? Sterling Group sangat menghargai sikap sekolah Anda dalam menghargai bakat. Untuk mendorong semua sekolah mengikuti contoh Universitas Ateria, kami telah memutuskan untuk menyumbangkan $10 juta ke Ateria. $10 juta? Namun, saat saya masuk tadi, Anda sepertinya tidak berniat mengakui Roxy, seorang profesional berbakat, sebagai mahasiswa. Jika Anda hanya pura-pura di luar, maka Sterling Group tidak punya alasan untuk menyumbang kepada Anda. Tarik kembali. Ateria tidak butuh dana ini. Sterling Group menyumbangkan $10 juta ke Universitas Ateria. Ayo pergi. Kami butuh. Ateria pasti masih membutuhkannya. Begitu? Lalu kenapa orang ini selama ini mengincar Roxy? Minta maaf pada Roxy. Sekarang juga. Kenapa harus saya? Saya hanya melakukan tugas saya. Saya tidak butuh permintaan maafnya. Saya hanya ingin gelang giok saya. Yakin kamu tidak perlu aku mengungkap siapa aku dan membelamu? Tidak perlu. Aku hanya ingin hidup sebagai mahasiswa biasa seperti mahasiswa lainnya. Kamu anak koneksi yang masuk lewat koneksi. Bahkan jika kamu diterima, kamu tidak akan dihormati. Uang adalah suara. Tidak setuju? Ya sudah, nasib. Roxy, di sekolah, pastikan bergaul dengan teman sekelasmu. Dengarkan guru dengan saksama. Dan jangan diam saja saat diganggu. Kamu di sana untuk belajar, jadi kamu tidak perlu menyenangkan siapapun. Aku tahu, kau sudah bilang 800 kali. Mengirim Roxy ke kuliah membuatku lebih gugup daripada saat mengirim kakakmu ke sekolah dasar. dia yang disebut Miss Carter, anak nepotisme, pasti, kita jauhi saja dia agar tidak terlibat masalah. Permisi, apa yang diajarkan guru di kelas terakhir? Aku tidak tahu. Jangan tanya aku. Siapa yang bisa membagikan materi yang disiapkan guru? Satu per orang. Kita akan membutuhkannya di kelas ini. Aku akan melakukannya.
Aduh, aku menjatuhkannya. Roxy, bisakah kau mengambilkannya untukku? Roxy, kamu punya masalah dengan Vanessa. Jadi kamu sengaja merobek barang-barangnya. King, jangan salahkan Roxy. Ini semua salahku. Aku tidak sengaja menginjaknya. Benar. Ini memang semua salahmu. Setiap orang hanya punya satu salinan. Tidak ada cadangan. Karena kamu merobek materi saya, boleh aku pakai punyamu? Tidak. Roxy, kita semua teman sekelas. Apa susahnya kasih satu salinan? Karena kamu pikir itu gampang, ya kasih salinanmu padanya. Maukah kamu? Vanessa, Ini pakai punyaku. Hempeha. Ini pilihan profesor. Makalah tesis terbaik. Semua boleh datang dan melihat. Vanessa, tesis kamu selalu sangat baik penulisannya. Kali ini, tesis terbaik pasti jadi milikmu. Duh, kamu pikir uang yang kubayar ke penulis bayaran sia-sia? Vanessa, kamu hebat. Bisa bagi tips dengan kami? biasa saja. Vanessa sudah peringkat 1 sejak kecil. Orang berbakat memang terlahir berbakat. Tunggu sebentar. Tugas ini bukan milik Vanessa. Tidak apa-apa, tidak masalah kalau bukan milikku. Vanessa bukan Dewi. Bagaimana mungkin dia selalu menulis makalah terbaik? Makalah siapa ini? Itu. Milik Roxy. Itu tidak mungkin, dia belum pernah masuk kelas sebelumnya. Bagaimana dia bisa punya PR? Trik apa yang kamu pakai? Cukup buruk kamu terjun ke kelas kami, tapi kamu mengumpulkan PR bahkan sebelum masuk kelas, dan bahkan dinilai sebagai tesis yang luar biasa. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku datang ke sini untuk belajar dengan giat. Aku tidak punya waktu untuk permainan kekanak-kanakanmu. Kamu sama sekali tidak melakukan apapun, tapi kamu tetap mengumpulkan tugas untuk kelas yang bahkan tidak pernah kamu hadiri. Siapa yang akan percaya itu? Aku curiga kamu melakukan plagiarisme akademik. Pikirlah sesukamu. Kembalikan tesisku. Kenapa harus aku? Memasukkan tesis akan membuatmu dikenakan sanksi. Kamu mencoba mencuri barang bukti. Apa hakmu untuk merobek tesisku? Aku tidak merobek tesismu. Kamu ketahuan, dan sekarang kamu mencoba menghancurkan bukti. Aku hanya menyimpan bukti kesalahanmu. Aku akan menjadi saksi. Ini semua salah Roxy, kaulah yang meraihnya. Orang bisa melihat kebenaran. Semua orang bisa menilai sendiri. Kamu akan lihat aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bisa dengar kalian berdua berteriak dari lorong. Ada apa? Tante, aku akan ke Dewan Direksi untuk melaporkan Roxy atas plagiarisme akademik. Plagiarisme akademik bukan masalah sepele. Kamu tidak bisa bicara begitu saja. Kasus yang serius dapat menyebabkan dikeluarkan. Aku tidak mengada-ada. Hari ini adalah hari pertama kelas Roxy, tapi tesis yang luar biasa itu adalah tugasnya. Siapa yang percaya itu? Benar. Dia pasti telah mencuri pekerjaan siswa lain. Atau dia menyewa penulis bayangan. Kalau tidak, bagaimana bisa dia, tanpa menghadiri kelas, tetap mengumpulkan tugas? Kamu terus menuduhku penipuan akademik dan plagiarisme. Ini hari pertamaku di kelas. Kenapa aku perlu memalsukan sesuatu? Untuk mendapatkan hati guru, tentu saja. Semua orang tahu bagaimana kamu masuk ke sekolah ini. Seseorang sepertimu paling pandai merebut hati orang. Roxy, apa itu benar? Bukankah kalian semua dalam satu komplotan? Apakah kebenaran itu penting bagimu? Jadi kamu mengakuinya? Aku akan menelepon kepala sekolah sekarang. Kita tidak bisa membiarkan siswa yang rusak moral sepertimu menodai sekolah ini. Istriku sedang di hari pertama kelasnya. Dia mungkin masih belum terbiasa dengan kurikulum sekolah. Harap bersabar dengan kami. Jangan khawatir, aku akan memastikan istrimu menjaga kerahasiaan identitasnya dan mendapatkan pengalaman belajar terbaik di sekolah kami. Apa yang dikatakan kepala sekolah? Tentu saja. Dia menuntut pemberitahuan disiplin di seluruh universitas dan kemudian pengusiran Roxy. Roxy, kamu benar-benar beruntung. Kepala sekolah sedang menjamu tamu penting. Dia tidak punya waktu untuk urusan kecilmu sekarang. Dengan kata lain, Roxy melakukan sesuatu yang sangat buruk, dan dia bebas dari hukuman. Bagaimana mungkin?
Guru untuk kelas ini adalah Profesor Davis. Dia dikenal di seluruh kampus karena ketat. Dia pasti tidak akan mentolerir kecurangan akademik di kelasnya. Profesor Davis tidak hanya seorang guru veteran dengan pengalaman puluhan tahun, tetapi juga seorang akademisi yang sekolah kita kerahkan untuk merekrutnya. Dia memiliki pengaruh besar. Jika dia tahu tentang Roxy yang menjiplak makalah seseorang, itu tidak hanya akan sekadar pengusiran. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di bidang itu yang akan mempekerjakannya. Roxy, aku lupa memberitahumu sesuatu. Jason dan aku akan bertunangan dalam 3 bulan. Jason bahkan bilang dia ingin kamu menjadi pengiring pengantin. Kamu akan masuk daftar hitam di dunia akademik. Jadi kurasa kita tidak akan bertemu kamu nanti, ya? Begitu ya? Kalau begitu aku harap kamu dan sampah itu bahagia bersama. Semoga kalian tidak pernah berpisah. Jangan tidak tahu terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Profesor Davis, biarkan saya menjelaskan situasinya kepada Anda. Tidak perlu, ini waktu kelas. Silakan keluar. Saya tidak peduli masalah apa yang kalian miliki. Tidak ada yang membuat masalah di kelas saya. Jika kamu tidak duduk, maka keluarlah dari sini. Apakah ada keberatan lain? Profesor Davis, saya ingin melaporkan seseorang di kelas kami atas kecurangan akademik. Tesis yang mana? Coba lihat siapa yang berani menyontek di depan saya. Itu tesis terbaik hari ini. Di podium. Profesor Davis pasti marah besar. Setelah seumur hidup penuh kehormatan, dia benar-benar mengajar murid seperti Roxy. Itu merusak reputasinya. Siapa yang melakukan ini? Ini tesis terbaik milik Roxy. Itu dia. Dia menjiplak karya orang lain. Saya tanya siapa yang merobek ini? Profesor Davis, saya yang melakukannya. Saat berebut dengan Vanessa, saya tidak sengaja merobeknya. Siapa namamu? Profesor Davis, dia Roxy. Jadi kamu Roxy. Apa Profesor Davis kenal Roxy? Roxy punya catatan buruk. Mungkin dia punya catatan kriminal. Tidak heran Profesor Davis tahu. Roxy, apakah kamu mau tinggal untuk program magister terjamin dan menjadi mahasiswa bimbinganku? Profesor Davis, terima kasih atas undangannya. Tapi saya tidak berencana melanjutkan studi untuk sekarang. Jika suatu saat saya berubah pikiran, pasti saya akan datang kepada Anda. Apa saya dengar dengan benar? Profesor Davis, yang semua orang minta jadi pembimbing, secara aktif mengundang Roxy menjadi mahasiswa bimbingannya. Dan Roxy malah tidak setuju. Betapa beraninya dia? Beraninya dia menolak Profesor Davis? Profesor Davis, apa Anda salah sangka? Tesis terbaik Roxy itu palsu. Dia tidak layak menjadi murid Anda. Andalah yang memalsukannya. Kenapa kamu merobek tesis Roxy? Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, kamu tidak perlu lagi menghadiri kelasku. Profesor Davis, Roxy bahkan belum pernah ke kelasmu, tapi dia mengirimkan tesis yang luar biasa. Itu tidak masuk akal. Apakah kamu mengatakan dia punya semacam prekognisi? Kamu mengklaim Roxy belum pernah ke kelasku? Vanessa? Kalau begitu biar aku tanya kamu. Semester ini, apakah kamu hadir di kelasku? Oh sial. Ini pertama kalinya aku masuk kelas semester ini. Aku cuma datang untuk melihat Roxy mempermalukan dirinya sendiri. Aku bolos kelas untuk berpesta. Jika kamu benar-benar datang ke kelasku, pasti kamu akan mengingatnya. Dia selalu duduk di barisan depan. Dia tidak pernah melewatkan satu kelas pun. Hanya saja, aku tidak pernah tahu namanya. Dan aku tidak tahu dia mengumpulkan tugas secara anonim. Jadi, kamu adalah murid baru yang mulai hari ini. Ya, aku dulu bekerja sebagai petugas kebersihan di sini. Anak baik. Aku suka pekerja keras yang bersemangat belajar. Kamu seharusnya menjadi muridku, tapi kamu bahkan tidak hadir sebanyak seorang petugas kebersihan. Profesor Davis, Vanessa tidak bermaksud seperti itu. Tidak ada alasan lagi. Kamu sudah gagal di kelasku semester ini. Belajarlah untuk ujian susulan. Apa? Aku sangat marah. Bahkan orang tua itu membela Roxy. Begitulah keadilan akademik. Tante, Profesor Davis mengancam akan membuatku gagal. Kamu harus mendukungku. Jangan khawatir. Ujian susulan? Gampang. Aku akan mencari cara untuk mengawasi ujianmu. Kamu bisa langsung menyalin jawabannya. Kamu akan lulus dengan mudah. Lihat. Kepala sekolah meneleponku. Sepertinya dia sedang senggang sekarang. Siap menghadapi Roxy. Halo.
Kepala Sekolah Evans, Kamu akhir-akhir ini tidak fokus pada pekerjaan. Sebaliknya, kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk keponakanmu. Kamu minta dipecat? Kepala Sekolah Evans, tolong biarkan saya menjelaskan. Simpan alasanmu. Sekolah akan memecatmu. Tante, apa yang dikatakan kepala sekolah? Dia bilang akan memecatku. Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku tante di sekolah? Apa kamu tidak ingat? Sekarang lihat apa yang terjadi, aku kehilangan pekerjaanku. Apa gunanya membentakku? Ini semua salah Roxy. Roxy, maaf. Aku sering melihatmu duduk di barisan depan kelas. Tapi aku takut Vanessa akan membuat masalah untukku. Jadi aku tidak berani maju dan bersaksi untukmu. Tidak apa-apa, aku mengerti. Kuharap lain kali kamu lebih berani dan tidak takut pada otoritas. Julian, apa yang kamu lakukan di sini? Ini hari pertama sekolahmu, tekanan darah nenek naik karena khawatir, dia menyuruhku untuk mengecekmu. Pembohong. Kamu benar-benar berbohong. Sejujurnya, aku rindu kamu. Kamu yakin tidak butuh aku untuk membantumu menghadapi para penjahat itu? Tidak, aku di sini untuk belajar. Aku tidak mau menonjol atau mendapat perlakuan khusus. Jangan khawatir, cintamu memberiku kepercayaan diri. Aku tidak akan membiarkan diriku dimanfaatkan lagi. Vanessa, startupku gagal lagi, bisakah kau minta TN, Carter untuk lebih banyak uang? Aku janji. Aku akan membayarmu kembali begitu aku mulai untung. Jason, berapa kali kau mengatakan itu? Menurutku, saat itu, aku seharusnya tidak membujuk ayahku untuk berinvestasi padamu. Aku akan jadi miliarder, percaya deh. Mana mungkin? Sudah kubilang lama, Jason itu benar-benar pemalas. Tapi kau tidak mau dengar. Ayah, itu karena aku muda dan naif. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Vanessa, menurutku jangan bertunangan dengan Jason juga. Kita punya kandidat yang lebih baik. Siapa? Julian Sterling, CEO Sterling Group. Benarkah? Kudengar tidak pernah ada wanita di sekitarnya. Apakah kau punya cara untuk menghubunginya? Ada makan malam bisnis bulan depan. Dia secara khusus mengirim seseorang untuk memberiku undangan. Aku akan bicara dengannya saat itu. Vanessa kita sangat cantik. Kerugian TN Sterling jika dia melewatkannya. Terima kasih, Ayah. Roxy, begitu aku menjadi istri CEO di Sterling Group, aku akan menghancurkanmu seperti serangga dulu. Pak Sterling, terima kasih atas kesempatan bekerja sama ini. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Anda terlalu baik, Pak Carter. Silakan. Pak Sterling, Anda 28 kan? Masih lajang? Putri saya Vanessa sudah lama mengagumi Anda. Saya bertanya-tanya apakah Anda mungkin tertarik? Saya kenal putri Anda. Dia sepertinya punya pacar, bukan? Saya tidak menyangka Anda memata-matai putri saya. Sepertinya Anda sudah lama tertarik. Anda mengundang saya ke sini untuk dia, bukan? Memang. Soal pacar itu semua palsu. Putri saya murni dan polos. Dia tidak pernah berpacaran seumur hidupnya. Kalau begitu, saya tentu tidak akan menghalangi jodoh ini. Sudah diputuskan, Julian. Mulai sekarang, kita satu keluarga. Baiklah, Pak Carter. Saya akan datang melamar secara resmi lain hari. Saya ada urusan, saya pamit sekarang. Benarkah, Vanessa? Kamu menikahi CEO Sterling Group? Kapan aku pernah berbohong? Dia sendiri yang datang ke ayahku untuk melamar. Julian, jelaskan tentang pernikahan dengan Vanessa. Julian, jelaskan padaku tentang pernikahanmu dengan Vanessa. Sayang, jangan marah. Ini hanya trik kecil yang aku gunakan untuk membantumu menyingkirkan Vanessa selamanya. Sayang, jangan marah, aku minta maaf. Aku sudah menduganya. Aku punya pintar. firasat, istriku yang paling pintar. Ku dengar Julian dulu alergi pada wanita. Bagaimanapun, dia tidak pernah membawa pasangan. Kenapa tiba-tiba dia ingin menikahi Vanessa? Kamu alergi pada wanita? Agak-agak, tapi aku membaik saat bertemu denganmu. Hanya cinta sejati yang bisa mengatasi penyakit.
Itu menunjukkan bahwa Vanessa dan Tuan Sterling benar-benar saling mencintai. Ku dengar kamu dan Vanessa benar-benar saling mencintai. Benarkah itu? Aku bahkan tidak ingat wajahnya. Itukah cinta sejati? Roxy, apa yang kamu tertawakan? Apa kamu tidak percaya bahwa Tuan Sterling dan aku benar-benar saling mencintai? Kembalikan ponselku. Kamu ngobrol dengan siapa? Apakah ilegal bagi pasangan suami istri untuk ngobrol? Meskipun Roxy masih muda dan menikah dengan sopir, mereka tampak cukup mesra. Pasangan yang sempurna. Tapi apa gunanya mesra? Dua pecundang miskin bersatu, lalu punya banyak anak miskin. Kamu benar. Inilah yang terjadi saat menikah dengan pria miskin. Jadi ini alasan kamu mengkhianati Jason dan menikah dengan pria lain? Ya, ada masalah. Jason, dalam hidup ini, tidak akan pernah jadi apa-apa. Keluarga kami, Carter, sudah investasi banyak uang padanya, tapi tidak melihat hasil sama sekali. Kenapa aku harus bertahan dengan satu pria? Apalagi saat Julian, pria berkualitas tinggi, sedang mengejarku. Sepertinya kamu menyesal tidak putus dengan Jason lebih cepat. Aku tidak hanya menyesal tidak putus lebih cepat, aku bahkan menyesal pernah bersamanya. Kenapa tiba-tiba bertepuk tangan? Kamu dengar semuanya, kan? Jason, kenapa kamu di sini? Ini kamu menghancurkanku. Jason, bisakah kita bicara pribadi? Semua keluar. Vanessa, kita punya kesepakatan. Kita akan menikah dalam 3 bulan, startupku. Ini akan bangkit kembali, beri aku satu kesempatan lagi. Berapa banyak kesempatan yang sudah kuberikan padamu? Apakah karirmu pernah berhasil? Bahkan jika kamu berhasil, itu hanya perusahaan murahan. Apa bisa menyaingi Sterling Group? Vanessa, tolong, aku mohon padamu, startupku gagal, dan aku punya utang beberapa juta dolar, aku harus melunasinya. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Bagimu, hanya pion untuk melunasi utangmu, kan? Selalu membereskan kekacauanmu, tak pernah melihat pria setidak berguna ini. Enya, penyesalan terbesarku adalah jatuh cinta padamu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengerjakan semua PR-mu. Aku menulis semua makalahmu. Setelah kamu memanfaatkanku, kamu membuangku, PAFT, tidak tahu malu. PAFT, jika kamu putus denganku, aku akan membongkar rahasia kotormu, semuanya. Aku akan menikahi Julian. Coba saja, ketika Carter dan Sterling bersatu melawanmu, kamu akan lihat akibatnya. Roxy, aku tahu aku salah. Di dunia ini, hanya kamu dan kakek yang benar-benar mencintaiku, mari kita berbaikan. Jason, jangan lupa, aku sudah menikah. Aku mohon padamu, karena aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu, pinjamanku akan segera jatuh tempo. Aku bangkrut. Para penagih utang itu akan memukuliku. Tolong, demi kakek, bantu aku melunasi utang. Saat, di depan semua orang, kamu menyangkal hubunganmu dengan kakek, kamu berhenti menjadi bagian dari keluarga ini. Jika kamu tidak membantuku melunasi utang, aku akan lompat dari sini. Biarkan lelaki tua itu merasa bersalah seumur hidup. Jason, kamu gila? Kakek sudah sangat tua. Dia tidak bisa menahan omong kosongmu. Apapun itu, turunlah. Turun dulu saja. Aku tahu, kamu masih mencintaiku, kamu tidak ingin aku mati. Roxy, ayo baikan. Jason, dengar ini. Aku sudah menikah. Dulu, kamu dan Vanessa yang memaksaku menikah dengan orang lain. Kami saling mencintai. Dia hanya seorang sopir. Dia tidak punya masa depan. Tapi jika aku sukses dengan startupku, aku akan sukses besar. Roxy, tinggalkan dia. Julian. Kamu terluka? Aku baik-baik saja. Dengan membantumu melihat sifat asli Vanessa, aku sudah melakukan bagianku. Aku akan menjelaskan semuanya pada kakek tentang apa yang selalu kamu lakukan padaku. Kami sudah selesai denganmu. Kakek dan aku punya hubungan darah. Siapa kamu, orang luar, yang mau memutus hubungan? Roxy, kamu harus membantuku membayar utangku, suka atau tidak. Ini yang kamu hutang pada keluarga Miller. Sekarang aku akan mengoleskan obatnya. Mungkin akan sedikit perih, tahan ya. Bagi pria sejati, luka karena melindungi istrinya adalah lencana kehormatan, betapapun sakitnya. Mulai sekarang, kamu tidak boleh sendirian dengan Jason. Hari ini aku kebetulan lewat sekolah, bagaimana kalau aku tidak ada di sana?
Kamu benar-benar kebetulan datang, tapi aku dengar dari asistenmu bahwa kamu menyempatkan diri datang ke sini setiap hari. Sam sialan itu. Aku pasti akan potong gajinya. Oke, jangan marah. Aku janji aku tidak akan pernah sendirian dengannya lagi. Itu tidak cukup. Apa yang tidak cukup? Kalian berdua manis sekali. Sepertinya aku akan segera menggendong cucu. Roxy, kakekmu dalam masalah? Cepat ke gerbang sekolah dan periksa. Hei, Pak Tua, apakah Anda kenal wanita bernama Roxy ini? Roxy adalah cucuku. Apa yang kau inginkan darinya? Jadi dia cucumu. Di mana dia sekarang? Dia berutang banyak uang kepada kami. Nah, itu tidak mungkin. Cucuku. Dia dari Sterling Group. Roxy bilang jangan sebut pernikahannya dengan Julian. Maksudmu? Apa kita repot-repot sia-sia? Berapa utang cucuku? Aku akan melunasinya untuknya. Pokok plus bunga. Totalnya $6 juta. $6 juta? Kau pasti salah. Cucuku biasanya anak yang baik. Dia tidak akan pernah meminjam sebanyak itu. Saat kami meminjamkan uang, informasi yang kami terima adalah milik cucumu. Mana mungkin palsu? Bos, orang tua ini pasti mempermainkan kita. Ayo beri dia pelajaran. Maka dia akan mau mengatakan yang sebenarnya. Dia orang tua, kita tidak perlu menyusahkannya. Kita harus mengejar yang benar-benar berutang pada kita. Selesaikan saja dengan cucunya. Aku harus memberitahu Roxy. Orang-orang mencurigakan, mencoba membuat masalah untukku. Kau mau memberitahu cucumu? Jadi kita datang jauh-jauh sia-sia. Berhenti di situ. Kakek, kamu tidak apa-apa? Lari Roxy, lari! Mereka mengejarmu. Oh, ikatan yang mengharukan. Kalian sangat peduli satu sama lain, tapi tidak pernah memikirkan kami para kreditor. Aku tidak menghindari membayar utang. Kenapa kalian mengejarku? Kamu tidak berutang apa-apa? Lalu apa ini? Ya. Aku tidak mengambil pinjaman. Kalian salah orang. Kamu pikir kami akan percaya begitu saja? Lalu, siapa yang meminjamnya? Aku tahu siapa yang mengambil pinjaman itu dan menggunakan data pribadiku. Itu Jason. Kakakku. Aku bisa mengantarmu kepadanya. Kalian ini keterlaluan. Saudara itu menumpuk utang dan mengorbankan adik perempuannya. Aku tidak percaya. Anak-anak, hancurkan pos jaga ini. Kakek, jangan pergi. Roxy, maaf. Aku terlambat. Julian, tolong kakekku. Jangan khawatir. Kakekmu akan baik-baik saja, Asinalian. Kakek, kok kau bisa sebodoh itu? Untuk melindungiku, kau bahkan tidak peduli dengan keselamatanmu sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, apa jadinya aku tanpamu? Dasar anak bodoh. Bahkan jika bahaya datang lagi lain kali, kakek akan tetap melindungimu. Roxy, kakek. Aku punya pertanyaan untukmu. Silakan. Apa benar Jason yang meminjam uang ini? Di mana sih kakek tua itu menyembunyikan tabungannya? Para kreditor sudah tahu bahwa akulah yang meminjam uang itu. Lebih dari $6 juta. Bahkan jika aku menjual darah dan ginjal, aku tidak akan bisa membayarnya. Lebih baik aku ambil uang itu dan kabur. Kau lagi. Maaf. Kukira kau pencuri. Pencuri yang mengacak-acak rumah Ibu Sterling ini, ikat dia. Ya, Tuan Sterling. Jadi kau mengakuinya. Kau meminjam semua uang ini. Kaulah yang sengaja mengisi informasi pribadi Roxy. Benar, dia adikku. Kami keluarga. Utangku adalah utangnya. Dia harus membayarnya untukku. Dia bukan adikmu. Kalian berdua tidak berhubungan darah. Kalau begitu dia bahkan lebih wajib membayar utangku. Jika bukan karena kakek yang menampungnya, di mana dia sekarang? $6 juta adalah harga untuk hidupnya. Apa kamu pernah peduli pada kakek? Tahukah kamu bahwa penagih utang datang ke sekolah untuk melecehkan Roxy?
dan membuat kakek dirawat di rumah sakit? Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruh kakek ini untuk bersikeras melindungi seseorang yang bahkan bukan darah dagingnya? Kalau dia punya akal sehat Dia pasti akan memihakku. dan membiarkan penagih utang masuk ke sekolah untuk mencari Roxy, apa dia akan terlibat dalam semua ini? Tadi kamu bilang Roxy adalah saudaramu, dan sekarang kamu bilang kalian tidak sedarah, kamu berubah pikiran lebih cepat dari angin. Kamu cuma sopir rendahan. Siapa kau menggurui aku? Kami adalah keluarga aslinya. Dia berhak sepenuhnya. Kalau kalian keluarga, suruh suamimu bayar utangmu. Kenapa harus dia? Karena kakek menampungmu dan membesarkanmu, wajar kamu membantu cucunya membayar utang. Tolak. Dan kamu orang tak tahu terima kasih. Baik, aku akan bayar utang Roxy. Kamu? Sopir rendahan? Apa yang bisa kamu bayarkan? Hentikan saja. Aku juga bisa menulis cek palsu seperti itu, isi berapapun yang kamu mau. Apa? Kau pikir ini daftar keinginan? Kau pikir selembar kertas bisa membodohi siapapun? Lihat lebih dekat. Bung, kau tidak pernah menjalankan perusahaan, tidak pernah melihat uang sungguhan, jadi kau tidak tahu apa-apa, biarkan aku mengajarimu. Cek ini, hanya karena kau tulis nama Tuan Sterling di atasnya, bukan berarti dia akan membayar untukmu. Menulis nama orang lain di cek adalah penipuan. Sadarlah, Jason. Aku menikah dengan CEO Sterling Group, Julian Sterling. Kau CEO Sterling Group? Bagaimana mungkin? Kau buta? Kau benar-benar jatuh cinta pada Roxy, pengemis miskin itu? Tidak semua orang sepertimu, sombong dan munafik. Kau tidak perlu mengeluarkan uang untukku. 6 juta dolar terlalu banyak. 6 juta dolar? Jika itu membantumu menyingkirkan sampah seperti dia, itu sepadan. Kau dengar aku? Kau ambil uang ini, dan jangan ganggu istri dan kakekku lagi. Ya, aku dengar. Jangan khawatir. Aku janji akan ambil uangnya dan pergi dari hadapanmu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak ada yang mengambil uangku. Kakek, Kau aib, aku membesarkanmu sia-sia. Saat aku tidak ada, begitukah caramu memperlakukan Roxy? kau pukul aku? Kau benar-benar, demi orang luar seperti Roxy, memukul cucu kandungmu sendiri, orang tua? Aku beri kau kesempatan untuk minta maaf. Katakan kau salah, atau kau bukan lagi kakekku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Bagus, kau tahu itu. Sekarang kembalikan ceknya. Dan aku akan tetap mengakuimu sebagai kakekku. Kesalahanku adalah tidak melihat wajah aslimu lebih cepat. Kau aib. Beraninya kau merobeknya? Ini uang dari Tuan Sterling. Kau harus mengembalikannya padaku. Jason, untuk uang sedikit ini, kau akan meninggalkan keluargamu demi ini? Dia menghancurkan 6 juta dolar milikku. Dia tidak pantas menjadi kakekku. Kau hampir menyakiti Roxy. Beraninya kau mengambil uang suaminya. Itu uang penyelamat hidupku. Tanpa uang itu, penagih utang akan mengejarku. Kau benar-benar ingin cucumu mati? Dengar, Jason. Mulai sekarang, aku hanya punya satu cucu perempuan. Dan itu adalah Roxy. Menantu cucuku adalah Julian. Kau dan aku selesai. Tidak ada hubungan lagi. Maafkan aku gagal sebagai kakek. Aku membesarkan cucu yang tidak tahu terima kasih. Maaf atas masalah yang telah aku timbulkan padamu. Kakek, kita keluarga. Kau tidak perlu melakukan ini. Roxy, Julian, aku perlu bertanya sesuatu pada kalian. Aku ingin kalian memasukkannya ke penjara. Dengan begitu, dia akan tetap hidup dan dia bisa memiliki kesempatan untuk berubah di sana. Maukah kalian melakukannya? Sam, panggil polisi, sekarang. Ya, Tuan Sterling? Tidak. Aku baru saja lulus kuliah. Aku tidak ingin membusuk di penjara. Kakek, Aku satu-satunya putra keluarga Miles. Bagaimana kau bisa menghadapi orang tuaku yang telah meninggal? Bagaimana kau bisa menghadapi leluhur keluarga Miles? Roxy, Kau sudah menikah dengan Julian. Kenapa kau tidak bisa meminjamkan sedikit uang untukku? Roxy, kemari, kalian berdua.
Kakek, apa ini? Di dalam sini adalah semua yang aku simpan selama bertahun-tahun. Lebih dari $300.000. Dan akta rumah ini. Sekarang aku memberikannya padamu. Kakek, aku tidak bisa menerima ini. Roxy, aku tidak memberimu apa-apa untuk pernikahanmu. Ambillah ini sebagai maharku untukmu. Selama kalian berdua hidup bahagia bersama, aku akan puas. Kakek, Roxy akan menjaga uang ini dengan aman untukmu, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ayah, bukankah Julian memberitahumu bahwa dia akan datang untuk melamar? Kenapa kita sama sekali tidak melihatnya? Tuan Sterling sangat sibuk. Wajar jika dia sibuk dengan pekerjaan. Menikah dengan keluarga Sterling adalah suatu kehormatan bagi kita. Aku akan mengantarmu ke tempat mereka untuk membahas pernikahan. Dia pasti akan memberi jawaban. Hei. Tunggu, siapa kamu? Apakah kamu punya janji? Tolong pergi dan beritahu Julian. Katakan padanya bahwa mertuanya ada di sini. Itu tidak mungkin benar. Aku tidak pernah mendengar Tuan Sterling memiliki mertua. Kamu hanya seorang penjaga. Pergi saja masuk dan katakan padanya. Mengerti? Bagaimana mungkin kamu tahu semua tentang urusan majikan? Aku tidak akan membiarkanmu masuk hari ini. Titik. Orang mencurigakan dari entah di mana. Tidak boleh berlama-lama di sekitar rumah keluarga Sterling. Itu anggur merahku dan tehku. Jadilah pintar dan pergi sendiri. Tuan Sterling sedang dalam perjalanan kembali. Jangan ganggu pekerjaanku. Kau tahu siapa aku? Aku calon istri CEO. Jika kau tidak biarkan kami masuk, hari aku menikahi Julian akan menjadi hari kau dipecat. Baik, kalau begitu aku akan menunggu hari itu. Selamat datang kembali, Tuan Sterling. Vanessa, apa yang dia lakukan di sini? Tuan Sterling, ingin saya usir dia? Hanya badut, jangan hiraukan dia. Tuan Sterling, ini Vanessa. Aku tidak peduli siapa kau, tanpa janji, tidak boleh masuk. Siapa wanita itu? Kenapa Tuan Sterling membawanya pulang? Dia istri CEO kita, tentu saja. Siapa lagi? Kau bohong. Tuan Sterling belum menikah. Dari mana datangnya istri CEO? Terserah kau. Jadi itu sebabnya Tuan Sterling tidak meneleponku. Karena dia sudah tergoda oleh seorang perempuan murahan, aku akan mencari tahu wanita seperti apa yang berani merebut lelakiku. Julian, keluarlah. Aku tunanganmu. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Diam. Pak Sterling tidak punya tunangan. Pergi. Jangan berkeliaran di sini dan mencoreng reputasi Pak Sterling. Pelayan, apa yang terjadi? Nona muda ini dan ayahnya tidak punya janji dan mencoba memaksa masuk. Mereka bahkan mencoba menghentikan mobil Pak Sterling. Dan siapa perempuan tua ini? Omong kosong. Ini adalah nenek dan saudara perempuan Julian, Nyonya Sterling. Kami datang untuk membahas pernikahan Vanessa dan Julian. Berani-beraninya kau memanggilnya Julian? Tidak, saya tidak berani. Pernikahan apa? Saya tidak pernah mendengar Julian menyebutkannya. Nek, Pak Sterling biasanya sibuk dengan pekerjaan. Mungkin dia lupa memberitahu Nek. Dia sudah lama menyukaiku. Dia sudah melamarku. Sebentar lagi, kita akan menjadi keluarga. Pelayan ini sombong sekali. Dia tidak hanya menolak kami masuk, tetapi dia juga menghancurkan hadiah kami. Nyonya Sterling, Anda harus membela calon menantu perempuan Anda dan berikan dia keadilan. Mulai sekarang, siapapun yang menentang istri CEO akan dipecat. Nenek, aku bahkan belum melangkah masuk pintu, dan pelayan ini berani meneriakiku. Begitu aku menikah nanti, dia pasti akan membuat hidupku sengsara. Jangan pura-pura seperti kita keluarga. Siapa nenekmu? Ya, tentu saja. Karena mereka belum resmi menikah, memang tidak pantas bagi Vanessa memanggil Anda seperti itu. Jadi hari ini, kami datang untuk membicarakan pernikahan. Pernikahan? Cucuku sudah menikah. Pasti kalian datang untuk menipu kami. Bagaimana mungkin?
Terakhir kali aku bertemu Tuan Sterling, dia sendiri berkata dia tertarik pada putriku. Itulah kenapa aku menyetujui pernikahan ini. Jika Anda tidak percaya padaku, aku punya rekaman di sini. Baiklah, Tuan Carter, aku akan datang melamar lain hari. Julian benar-benar mengatakan itu. Anak nakal itu. Dia punya Roxy, dan dia masih main-main di luar. Nenek, sekarang banyak penipu menggunakan AI untuk menghasilkan suara yang persis seperti suara asli. Meskipun suara ini kedengarannya seperti Julian, pasti bukan Julian sendiri. Begitu. Jadi kalian benar-benar penipu. Tidak lihat ini rumah siapa. Berani-beraninya menipu cucuku, akan kupukul kalian sampai babak belur. Untuk menyingkirkanku, dia bahkan membuat kebohongan yang begitu konyol tentang sudah menikah. Ayah, kenapa Julian melakukan itu? Apa dia tidak menyukai aku? Ini semua salahku. Akhir-akhir ini aku sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa datang sebelumnya. Itu bukan salahmu. Itu salah perempuan murahan itu. Dia datang tiba-tiba dan merayu Julian. Dia juga menyuap dan merayu keluarganya. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan Julian kembali. Roxy, sayang, saat kamu kembali bersama Julian, apakah kamu melihat orang aneh berdiri di pintu? Ya, aku melihatnya. Aku dengar dia berkata dia tunangan Julian. Kunjungan ini untuk membahas pernikahan. Apapun yang dia katakan, jangan dipikirkan. Kamu harus percaya pada Julian. Jangan khawatir. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu untuk menyakitimu, nenek akan menjadi orang pertama yang menghadapinya. Akui saja, di mana kau dapatkan mantan toksik ini? Akui dan aku akan ringankan. Lawan dan akan lebih buruk. Yura, apa aku masih saudaramu? Dan aku saudari Roxy. Roxy tidak seperti dirimu. Kamu tumbuh dikelilingi banyak keluarga. Sekarang kita keluarganya. Tentu kita harus memberinya segala yang tidak dia miliki sebelumnya. Ah, ini perbedaan status keluarga? Kamu berani mengatakan itu? Sebagai suami, jika kamu tidak bisa memberikan istrimu keamanan yang cukup, itu kegagalanmu. Jika suatu hari kamu memiliki orang lain, aku akan mengusirmu dari Sterling Group dan membuatmu pecundang bangkrut. Dengan Roxy di sini, seumur hidupku, aku tidak akan bisa melihat orang lain. Nona Carter, gaun pengantin ini sungguh dibuat khusus untukmu. Ini benar-benar cocok untukmu. Ya, aku yakin, tidak ada pria yang bisa menolakmu dengan gaun pengantin ini. Boleh aku bertanya, siapa yang akan kamu nikahi? Hanya keluarga kaya di Northville yang pantas untuk Nona Vanessa Carter. Orang yang akan kunikahi adalah Julian Sterling. Julian Sterling? Kamu bicara tentang CEO Sterling Group? Lalu kenapa dia tidak datang untuk memilih gaun pengantin bersamamu? Lihat klien kami, biasanya mereka membawa tunangan mereka ikut bersama mereka. Tunanganku sibuk banget. Dia ikut atau tidak bukan urusanmu. Beginikah cara toko kamu melatih staf? Kualitas apa ini gaun pengantin? Aku baru pakai 2 menit yang lalu dan sudah robek. Maaf, Nona Carter, gaun pengantin kami semuanya buatan tangan, haute couture yang unik. Anda harus membayar untuk perbaikannya. Aku pewaris Carter Real Estate. Kamu pikir aku kekurangan uang? Ini cuma gaun murahan. Gesek aja. Ada apa dengan Nona Carter? Dia marah besar? Agresif sekali? Aku yakin dia akan menikahi Julian. Tapi itu hanya angan-angannya saja. Keluarga Sterling adalah keluarga terkaya di Northville. Tidak mungkin mereka membiarkan calon pengantin mempersiapkan semuanya sendiri. Setelah aku menjadi istri CEO Sterling Group, kalian para sombong, kalian semua akan membayar.
Nona Carter, jangan sentuh itu. Kenapa aku tidak boleh sentuh? Jual barang tapi tidak boleh disentuh pelanggan, merendahkan pelanggan karena toko besar. Gaun ini sudah dipesan. Alihkan padaku. Aku ambil ini. Pelanggan itu orang penting. Tolong ikuti aturan kami dan jangan mempersulit kami. Oh, coba lihat siapa yang berani berebut gaun pengantin dengan calon istri CEO Sterling Group. Gaun pengantin ini perlu diperkecil ukurannya. Istriku memiliki tubuh yang langsing. Tentu saja, Pak. Bukankah itu sopir Julian? Dia ingin membeli gaun pengantin untuk Roxy. Mustahil. Dia tidak sanggup membayar tempat seperti ini. Hanya ada satu penjelasan. Dia membelinya atas nama Julian. Sepertinya Julian belum lupa tentang pertunangan kita. Dia masih ingat ukuran tubuhku. Bungkus gaun pengantin ini, kirimkan ke keluarga Carter. Nona Carter, gaun pengantin ini sudah dipesan oleh keluarga Sterling. Akulah yang akan menikahi Julian. Akulah pemilik masa depan gaun ini. Apa aku tidak bisa mengambilnya lebih awal? Sisa pembayaran gaun ini belum dibayar. Karena Anda ingin mengambilnya, Anda harus melunasi sisanya dulu. Berapa kira-kira? 10 juta dolar. Hanya sebuah gaun, harganya 10 juta dolar. Gaun pengantin ini dirancang oleh seorang desainer terkenal dunia, dijahit tangan, dan memakan waktu ratusan hari. Tidak ada yang lain seperti ini di dunia. Julian benar-benar peduli padaku, dia rela menyiapkan untukku gaun semahal ini. Kalau begitu, aku tidak keberatan memakainya nanti. Lupakan, biarkan saja yang ini di sini. Tunanganku akan datang membayarnya, bungkus saja yang aku pilih hari ini. Tidak masalah. Di pesta kelulusan minggu depan, Julian akan hadir sebagai alumni. Aku akan memakai gaun pengantin ini dan melamar dia di depan umum. Biarkan seluruh dunia tahu dia milikku. Vanessa, kenapa kamu pakai gaun pengantin? Apa yang kamu tahu? Mr. Sterling akan datang hari ini. Vanessa akan melamar Mr. Sterling di depan umum. Seorang gadis dengan gaun pengantin. Di depan semua orang, melamar pria yang dia cintai. Itu butuh keberanian besar. Jika aku jadi Mr. Sterling, aku hanya akan menginginkan Vanessa. Gadis seperti itu, kamu tidak bisa mengecewakannya. Hari ini, aku akan mengunci Julian. Dia harus menikah denganku. Itu Mr. Sterling. Bahkan dengan topeng, dia tetap tampan. Mr. Sterling, aku Vanessa. Aku tahu kamu sudah lama naksir aku. Jika kamu tidak bisa mengambil langkah terakhir, maka aku yang akan melakukannya. Aku ingin memberitahumu. Aku mau nikahi dia. Di depan semua orang, jika dia laki-laki sejati, dia tidak akan mempermalukanku. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Mr. Sterling, kamu secara pribadi bilang ke ayahku bahwa kamu suka aku dan ingin menikahiku. Jangan bilang kamu mundur sekarang. Oh, apa aku bilang begitu? Kamu tidak boleh begitu tidak bertanggung jawab. Meskipun kamu CEO Sterling Group. Kamu tidak boleh mempermainkan perasaanku. Ya, Pak Sterling benar-benar keterlaluan kali ini. Nona Carter mengenakan gaun pengantinnya, dan dia melamarnya di depan umum. Dan dia mempermalukannya seperti itu. Dia menyangkalnya, dan bahkan pura-pura amnesia. Hanya karena Sterling Group kaya, apa dia pikir bisa seenaknya? Vanessa, bilang pada ayahmu jangan main-main. Kerja samaku dengan Carter Group masih bisa lanjut. Itu ancaman terbuka. Memang keluarga Carter tidak sekuat keluarga Sterling, tapi kami juga bukan orang yang mudah diinjak. Di mana cucu menantu perempuanku tersayang? Nenek, apa yang nenek lakukan di sini? Untung aku mengundang nenek Sterling sebelumnya. Kalau ini meledak, meskipun Julian tidak mau, demi reputasi keluarga Sterling, dia harus setuju menikahiku. Nenek, Julian tiba-tiba tidak mau mengakui bahwa aku adalah cucu menantu nenek, dan tidak mau menikahiku. Apa? Kamu adalah yang kupilih seumur hidup, sebagai cucu menantuku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Julian, sebagai laki-laki, kamu tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali.
Kamu bahkan tidak bisa menjaga keluargamu sendiri. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu bisa menjalankan Sterling Group? Jika kamu terus begini, aku akan mengumpulkan para pemegang saham, mencabut sahammu di Sterling Group, dan mengusirmu. Nenek, lihat lebih dekat. Orang di samping nenek bukan cucu menantu nenek. Abah? Kamu lagi? Nenek, aku cucu menantumu. Omong kosong. Cucu menantuku lebih cantik darimu, dan dia orang yang lebih baik. Cucu menantuku tidak akan berpura-pura menjadi orang lain dan menipu orang. Julian, Kami kesini untuk menemui Roxy hari ini. Di mana Roxy? siapa dia? Kenapa dia mengenakan gaun pengantin yang Julian siapkan untukku? Aku ingat sekarang. Dia wanita yang merayu Julian itu. Julian, apakah kau benar-benar, untuk seorang wanita yang tidak dikenal asal-usulnya, mengkhianatiku saat aku didukung keluarga Carter? Jadi, Tuan Sterling ternyata punya 2 pacar. Tidak hanya selingkuh, tapi dia bahkan tidak mau mengakuinya. Dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Dari mana wanita penggoda ini berasal? Bagaimana dia bisa membuat Tuan Sterling meninggalkan Vanessa? Apa trik kotor yang dia gunakan? Aku ingin melihat siapa yang berani memfitnah cucu menantuku. Maju ke depan. Mereka yang menghina Roxy, aku mengawasimu. Jika kau berani menyebarkan gosip lagi, jangan salahkan Sterling Group jika tidak memberi ampun. Kalian semua adalah keluarga Sterling, berani berbuat tapi tidak tahan dibicarakan, dia adalah seorang manusia. Nona Carter, Julian dan saya sudah menikah, sehingga kami resmi menjadi suami istri. Kalau ada yang disebut perusak rumah tangga, itu hanya bisa kamu yang mencoba ikut campur dalam pernikahan kami. Nona Carter, kamu wanita berpendidikan. Jagalah harga dirimu. Tuan Sterling sudah lama mengaku perasaannya padaku. Siapa tahu dia hanya pendatang baru yang menyela. Kalau berani, tunjukkan surat nikahnya. Dan biarkan semua orang melihatnya. Aku tidak punya kewajiban untuk mengungkapkan kehidupan pribadiku padamu. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Apa aku tidak cantik di hari lain? Nakal. Kamu sudah belajar menjebak suamimu, ya? Kamu penggoda. Kamu merebut Julian dariku, dan kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Julian? Roxy, kok bisa kamu? Siapa lagi? Kau menikah dengan sopir Tuan Sterling, bukan? Sekarang aku mengerti. Sopir itu hanyalah jiwa malang yang kau injak untuk naik. Tujuan sejatimu adalah menggunakan dia untuk naik ke tempat tidur Tuan Sterling. Tuan Sterling, mungkin Anda belum tahu, tapi Roxy sudah menikah selama ini. Dia menikah dengan sopir Anda. Dia penipu pernikahan. Aku akan menelepon polisi untukmu sekarang untuk menangkap bigamis ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jauhi cucuku, kau dengar? Nenek, aku tidak berbohong, sumpah. Seluruh sekolah tahu Roxy menikah dengan pecundang miskin. betul. Roxy menikah dengan seorang kurir, yang kemudian menjadi sopir keluarga Sterling. Sopir itu tidak hanya mengendarai mobil mewah keluarga Sterling tanpa izin, tetapi juga berpura-pura menjadi Tuan Sterling untuk menipu orang di gerbang sekolah. Aku punya bukti. Ini jelas. Jadi, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Jika kau tanya aku, kau harus memecat kekasih Roxy. Usir Roxy dari rumah, dan bawa mereka berdua ke pengadilan. Kalian berdua benar-benar sepasang. Yang satu mencuri identitas Tuan Sterling, benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Tuan Sterling sudah tertarik padaku. Aku tidak harus memutar diriku untuk menyenangkan siapapun sepertimu. Berhenti jadi munafik. Jika kau tidak menginginkan apapun, maka lepaskan gaun pengantin yang sangat mahal itu sekarang juga. Kau tidak layak memakai gaun pengantin Sterling. Kau belum melihat wajahku, kan? Tuan Sterling, maukah kau melepas topengmu untukku?
Kamu masih berpura-pura menjadi Tuan Sterling. Di mana kamu menyembunyikan Tuan Sterling yang asli? Dia adalah cucuku. Kamu Julian. Aku tidak percaya. Nenek, dia bukan cucumu. Kamu harus membuka mata. Cucuku sendiri. Masa aku tidak tahu siapa dia? Roxy adalah istri CEO di Sterling Group. Vanessa dulu pamer di mana-mana bahwa dia menikah dengan keluarga Sterling. Tapi itu semua sepihak. Aku tidak akan menerima ini. Kenapa kamu bisa menikahi Julian? Apa trik yang kamu gunakan untuk merayunya? Karena aku tidak sombong sepertimu. Kamu hanya peduli penampilan, tidak pernah peduli hati seseorang. Orang sepertimu, demi seorang pria, bahkan bisa melakukan penculikan. Kamu tidak akan pernah menemukan cinta sejati. Penculikan? Roxy, apa maksudmu dia pernah menculikmu? Yura, panggil polisi. Aku tidak akan membiarkan menantu perempuanku diperlakukan seperti ini. Kamu bilang aku menculikmu? Apakah kamu punya bukti? Jika kamu tidak punya bukti, berarti kamu memfitnahku. Vanessa, hentikan perlawanan sia-siamu. Jason sudah ditangkap. Dia mengaku semua yang kamu lakukan, dan memberikan bukti yang cukup kepada polisi. Seseorang melaporkanmu karena merencanakan penculikan. Silakan ikut kami. Vanessa, mau dibawa kemana anakku? Tuan Sterling, ini semua karena putri saya tidak sadar dengan siapa dia bermain-main. Dia tidak tahu Anda adalah Tuan Sterling. Itulah mengapa dia membuat banyak kesalahan kasar. Hanya karena dia tidak tahu, apakah itu membuatnya boleh menyakiti orang yang tidak bersalah? Kami orang tidak bersalah tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari Tuan Carter yang tidak mendidik putrinya dengan benar. Tuan Carter harus memikirkan Carter Group terlebih dahulu. Mulai hari ini, semua kerjasama antara Sterling dan Carter Group berakhir. Ayah, aku putrimu, kamu tidak bisa begitu saja menyerah padaku. Kamu berani mengatakan itu? Kamu telah menghancurkan keluarga Carter. Ayah, kamu memukulku demi orang luar ini? Jika kamu tidak mulai memimpikan aliansi pernikahan dengan keluarga Sterling, aku tidak akan dipermalukan. Maaf, Roxy. Aku tidak tahu kamu istri Tuan Sterling. Aku mengatakan banyak hal yang menyakitkan. Bisakah kamu memaafkanku? Aku juga. Maaf, Roxy. Aku percaya perkataan Vanessa dan salah paham padamu. Aku tidak ingin memaafkanmu. Kamu menyebabkan kerugian nyata padaku. Tapi aku juga tidak akan menyalahkanmu. Aku tahu kamu punya alasan sendiri. Aku hanya berharap lain kali jika ada siswa yang terjerat rumor, kamu tidak akan mudah mempercayainya. Kebaikan Roxy kita akhirnya memiliki ketajaman. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir dia masuk ke dunia nyata dan menderita dalam diam. Roxy yang terbaik. Roxy, pertemuan kita tidak terduga. Selama ini, aku tidak pernah punya kesempatan untuk melamarmu secara resmi. Sekarang aku ingin menebusnya. Maukah kamu menikah denganku? Ya, aku mau. Roxy, mulai hari ini kamu telah lulus dengan gelar mastermu. Apakah kamu sudah memikirkan studi lanjutan? Terima kasih, Profesor Davis, atas segalanya selama ini. Aku tidak punya rencana apapun untuk saat ini. Baiklah, jika kamu berubah pikiran, kamu selalu dipersilakan datang kepadaku. Pintu Universitas Ateria selalu terbuka untukmu. Roxy, selamat lulus. Kamu telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berkat kamu dan nenek yang merawatku. Aku selalu beruntung. Aku bertemu kakek saat masih kecil, dan kemudian bertemu kalian semua saat aku dewasa. Selanjutnya, apa rencanamu? Tentu, aku akan bergabung dengan perusahaan dan membantumu. Jika kamu bekerja terlalu keras, itu tidak baik untukku. Maksudku, hidup kita bisa beralih ke tahap selanjutnya. Saat sidang tadi, dia terus menendangku. Aku bilang tunggu sampai setelah lulus untuk punya anak. Kelulusan sudah selesai. Dan kemudian anak kedua, ketiga, keempat. Jika kamu menginginkannya, lakukan sendiri. Aku tidak bisa melakukannya sendiri.
Mencintai seseorang seperti merawat bunga. Cinta sejati bukanlah tentang mengubah orang lain menjadi apa yang kamu inginkan, tetapi tentang membantu dia menjadi dirinya sendiri. Julian, terima kasih telah mencintaiku. Roxy, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Kamu adalah harta terpenting dalam hidupku.